Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvin Nur Hasanah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang analisis kelayakan usaha dan pesaing. Berikut saya lampirkan materi dan pokok pembahasan terkait analisis kelayakan usaha dan pesaing yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama yaitu konsep dasar kelayakan usaha. Studi kelayakan bisnis atau usaha adalah suatu kegiatan identifikasi dan merencanakan serta memperdalam seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan maupun sosial dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian, dengan output berupa keputusan penentuan layak atau tidaknya suatu usaha tersebut untuk dijalankan. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek studi penilaian kelayakan usaha. Yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Menurut Kasmir dan Ja'far, aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui berapa besar pasar yang akan dimasuki, struktur dan peluang pasar yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, serta bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan. Yang kedua, yaitu aspek teknis dan produksi. Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkaitan dengan proses pembangunan fisik usaha secara teknis dan pengoperasiannya setelah bangunan fisik selesai. Yang ketiga yaitu aspek organisasi dan manajemen. Aspek manajemen dan organisasi digunakan untuk meneliti kesiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha tersebut. Kemudian mencari bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Yang keempat yaitu aspek finansial. Sofyan menjelaskan analisis finansial adalah kegiatan melakukan penilaian dan penentuan satuan rupiah terhadap aspek-aspek yang dianggap layak dari keputusan yang dibuat dalam tahapan analisis usaha. Selanjutnya yaitu kegunaan hasil studi kelayakan usaha pada prinsipnya. Yang pertama untuk merintis usaha baru, yang kedua untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, dan yang ketiga untuk memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Berikutnya yaitu pihak yang memerlukan studi kelayakan usaha. Yang pertama yaitu pihak investor, yang kedua pihak kreditor, yang ketiga pihak manajemen perusahaan, dan yang keempat yaitu pihak pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan kelayakan usaha dimulai dari penemuan ide bisnis, melakukan studi pendahuluan, membuat desain studi kelayakan, mengumpulkan data-data, analisis dan interpretasi data, menarik sebuah kesimpulan, membuat rekomendasi, penyusunan laporan studi kelayakan bisnis atau usaha, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan bisnis. Berikutnya yaitu konsep dasar pesaing usaha. Dalam persaingan kita mengenal istilah pesaing, yaitu perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Pesaing suatu perusahaan dapat dikategorikan pesaing yang kuat dan pesaing yang lemah, atau ada pesaing yang dekat yang memiliki produk yang sama atau memiliki produk yang mirip. Selanjutnya yaitu karakteristik pesaing usaha. Yang pertama yaitu menjalankan sebuah bisnis yang mempunyai kemungkinan menghasilkan keuntungan. Yang kedua yaitu berani menanggung dan menerima risiko bisnis tersebut di masa-masa mendatang. Yang ketiga yaitu bisnis yang sedang ditekuni akan mempunyai kesempatan tumbuh. Dan yang terakhir yaitu perusahaan akan membuat inovasi dan kerja kapitalisasi bisnis tersebut. Yang terakhir yaitu strategi menghadapi pesaing usaha. Strategi
menghadapi pesaing usaha dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama strategi pemimpin pasar. Pemimpin pasar meliputi berbagai hal seperti menciptakan produk baru, memberikan promosi, meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, dan hal-hal lain sebelum dilakukan oleh pesaing. Yang kedua yaitu strategi penantang pasar. Merupakan penantang pemimpin pasar, bukan tidak mungkin posisi pasar yang dipegang oleh pimpinan pasar akan diambil alih oleh penantang pasar. Yang ketiga yaitu strategi pengikut pasar. Pengikut pasar merupakan pesaing yang hanya mengikuti kegiatan pemimpin dan penantang pasar. Setiap gerakan yang dilakukan pemimpin dan penantang pasar selalu diikuti pengikut pasar. Dan yang terakhir yaitu strategi relung pasar. Relung pasar merupakan pemain yang memiliki lingkungan yang tersendiri tanpa dipengaruhi oleh pesaing lainnya. Posisi ini memiliki celah tersendiri dalam pasar. Terkadang posisi ini tidak pernah diperdulikan oleh pemimpin pasar atau penantang pasar. Sekian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kalau ada lebihnya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila banyak kekurangan kata atau kalimat atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.